Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya, Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka mempelajari agamanya, at-tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan timbangan atau menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kemudian ayyuhal ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka ana ucapkan jazakumullah khairan kepada para takmir yang memberikan fasilitas kepada kami semuanya, kita semuanya, untuk duduk di masjid ini dalam rangka mempelajari sebuah tema yang sangat agung, yaitu sebab-sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah sebab-sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini ada beberapa poin yang ingin ana sampaikan, setidaknya sekitar 4 poin. Poin yang pertama berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat. Karena tema kita ini ada kaitan erat dengan tauhid al-asma was sifat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian para ulama ketika mereka meneliti Al-Quranul Karim, mereka meneliti hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka menyimpulkan bahwasannya tauhid itu memiliki 3 jenis, memiliki 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan, dan lain sebagainya. Kita wajib meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha menciptakan, yang maha memberikan rezeki, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Ini tauhid ar-rububiyah.
Kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi wajib bagi kita untuk mengikhlaskan, memurnikan segala macam ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya dirinya memiliki nama-nama. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling indah. Karena semua nama Allah pasti mengandung sifat. Ada di antara nama-nama Allah yang mengandung satu sifat. Bahkan ada di antara nama-nama Allah yang mengandung lebih dari satu sifat. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Maka sifatnya apa? Sifatnya al-ilm, Allah maha mengetahui. Allah memiliki nama As-Sami', sifatnya apa? As-Sami', maha mendengar, dan seterusnya. Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim adalah sifatul mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalnya Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, dan seterusnya. Kemudian ayo ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sikap kita dalam tauhid al-asma was sifat adalah menetapkan, mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, baik dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa ala mengabarkan kepada kita bahwa dirinya memiliki nama apa? Ar-Rahman. Dirinya juga memiliki nama Ar-Rahim. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala menetapkan dan mengimani, iya Allah punya nama Ar-Rahman, iya Allah punya nama Ar-Rahim. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita ya tentang sifat-sifatnya. Di ayat tadi Ar-Rahman Ar-Rahim terkandung sebuah sifat. Sifat apa itu? Sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman. Sifat apa? Sifat kasih sayang, sifat Ar-Rahmah. Maka kita mengimani, iya Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Allah memiliki sifat kasih sayang. Demikian pula Allah mengatakan misalnya wa bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa ala menetapkan, mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah memiliki apa? Kedua tangan. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala menetapkan, mengimani sebagaimana Allah tetapkan. Kita katakan iya Allah memiliki dua tangan, namun dengan menjauhi 4 larangan. Dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, wajib bagi kita untuk menjauhi 4 larangan. Yang pertama, min ghairi tamtsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat.
Tapi sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang sama, yang serupa dengan Allah Jalla wa'ala. Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makhluk juga memiliki apa? Wajah. Tapi wajah Allah beda dengan wajah makhluk. Jangankan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Antara makhluk saja, antara manusia saja. Manusia si B, manusia si C. Si B punya wajah, si C juga punya wajah. Apakah sama hakikat wajahnya si B dengan si C? Beda. Padahal si B manusia, makhluk, si C juga manusia, makhluk. Namun wajah mereka berdua apa? Berbeda. Apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk, lebih utama lagi bedanya. Yang pertama, yang kedua, wala takif, jangan dibagaimanakan. Jangan dibagaimanakan, dibayangkan, jangan dibayangkan bagaimana sifat Allah, bagaimana wajah Allah, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena akal kita nggak mungkin nyampe, nggak mungkin sampai ke sana. Akal kita ini dan seluruh anggota badan kita ini semua lemah. Ada batasannya. Mata kita, pendengaran kita, mulut kita, hidung kita, semuanya penuh dengan batasan. Memiliki batasan. Demikian pula akal kita. Secerdas-cerdasnya kita, setinggi-tinggi IQ-nya kita, gak mungkin kita bisa memahami segala sesuatu. Apalagi masalah gaib. Tugas kita apa dalam masalah gaib? Mengimaninya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal gaib sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tidak masuk akal mereka imani. Karena tugas dia apa? Mengimani. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk membayangkan, untuk membagaimanakan sifat Allah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan inna lil aqli haddan yantahi ilaih. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu punya batasan yang akan berakhir pada batasan tersebut. Gak mungkin akal ini bisa melampaui batasan tadi, gak mungkin bisa, mustahil. Demikian pula sebagaimana pandangan mata juga memiliki batasan yang akan berakhir, mentoknya itu di batasan tersebut. Gak mungkin dia bisa melihat di balik batasan tersebut. Sebagaimana anak misalnya ya, batasan mata anak sekarang ada di tirai. Gak mungkin anak bisa melihat apa yang di balik tirai. Demikian pula akal kita juga ada batasannya. Maka dari itu kalau kita sudah tahu akal ada batasannya, tugas kita dalam beragama adalah beragama dengan dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul SAW. Ya, apalagi dalam masalah tauhid al-asma was sifat. Jadi itu yang kedua, tanpa membayangkannya, tanpa membagaimanakannya. Yang ketiga, tanpa mentahrifnya, tanpa mentakwil maknanya kepada makna yang batil. Tugas kita dalam tauhid al-asma was sifat, kata para ulama salaf rahimahumullah seperti Makhul dan selain mereka dan selain beliau rahimahullah, amirruha kama ja'at bila kaif. Pahami, biarkan, berlakukan nas-nas, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Pahami sesuai dengan zahirnya. Jangan ditakwil. Allah mengabarkan misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kemudian ditakwil. Maknanya itu bukan tangan, tapi maknanya itu kekuatan, ditakwil. Maknanya itu kenikmatan. Nauzubillahi min dzalik. Ini takwil.
Ya, Nabi SAW mengabarkan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ditakwil, yang turun bukan Allah, tapi malaikatnya Allah. Yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya apa? Takwil, tahrif. Ini harus kita jauhi. Kita wajib memahaminya sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan bahasa Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Dan makna-makna tersebut sudah dipahami. Makna tangan sudah dipahami dalam bahasa Arab. Makna wajah sudah dipahami. Wajah ya wajah. Jangan ditakwil kepada makna yang lain. Dan yang terakhir, wala ta'til. Jangan ditolak. Jangan diingkari, jangan dinafikan. Ini sikap kita, menetapkan dengan menjauhi 4 larangan tadi. Menjauhi tamtsil, takyif, tahrif, dan ta'til. Kemudian poin yang kedua, ayol ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah fadhail naili mahabbatillah. Keutamaan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Aziz, As-Samad, Al-Ghaniyul Hamid, mencintai seorang hamba, maka hamba tadi memiliki banyak keutamaan. Memiliki apa? Banyak keutamaan. Di antaranya yang Anda sebutkan di sini 2 keutamaan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil siapa? Jibril, malaikat termulia alaihi salatu wassalam. Apabila Allah Jalla wa'ala mencintai seorang hamba, mencintai fulan, maka Allah akan memanggil Jibril seraya berfirman kepada Jibril alaihissalam, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, mencintai hamba ini. Aku mencintai hamba ini, fahibbahu. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk mencintai hamba tersebut. Cintailah dia wahai Jibril. Dan Jibril termasuk malaikat, bahkan malaikat yang paling apa? Mulia. Dan di antara sifat malaikat apa yang Allah sebutkan? Dalam surat Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat alaihimus salatu wassalam tidak pernah memaksiati Allah Jalla wa'ala, dan mereka senantiasa melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ketika Jibril alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Rabbnya, Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala, untuk mencintai hamba tersebut, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Jibril pun mencintai hamba tersebut. Wa yunadi fis sama, kemudian Jibril alaihissalam memanggil, menyeru malaikat-malaikat penduduk langit. Seraya mengatakan, innallaha ahabba fulan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia wahai para malaikat. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka semua penduduk langit, semua malaikat pun ikut turut mencintainya. Ini keutamaan. Apabila Allah Jalla wa'ala mencintai antum, maka malaikat pun ikut cinta antum. Antum dicintai malaikat. Dicintai pertama Rabbul Alamin, yang selama ini antum rukuk, antum sujud, antum sholat, antum berkurban, menyembelih hewan kurban untuknya, maka tidak ada rasa ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kata Nabi SAW, thumma yuda'u lahul qabul fi ahlil ard. Kemudian orang tadi itu dijadikan, diterima
di atas muka bumi ini. Ada yang menerima dirinya, tentunya dari kalangan orang-orang soleh, bukan dari orang-orang fasik, karena pasti ada pro kontra. Tapi yang menerima dirinya bukan orang-orang fasik, tapi adalah orang-orang yang soleh, yang ibadur rahman. Ini keutamaan apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari yang terkenal dengan nama hadis wali. Hadis wali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha qal man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali Allah itu? Ada yang tahu? Siapa wali Allah? Ada yang tahu? Siapakah wali Allah? Wali, fadal. Ahsan, yang melaksanakan yang wajib-wajib dan juga melaksanakan sunnah-sunnah. Dan juga di antara arti wali Allah Jalla wa'ala sebagaimana yang Allah sebutkan adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, bertauhid, berakidah sahih, akidahnya benar, akidah dulu, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, termasuk takwa dalam mengerjakan yang wajib-wajib tadi dan sunnah-sunnah tadi. Ini wali Allah. Barang siapa yang memerangi, membenci, memusuhi wali Allah, maka Allah umumkan perang kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah umumkan perang kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu amalan yang paling aku cintai dibandingkan yang wajib-wajib. Jadi cara mendekatkan diri kita kepada Allah yang pertama kali apa? Dengan melaksanakan yang wajib-wajib dulu. Karena ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba tersebut senantiasa, hambaku tadi senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil. Gak cukup dengan yang wajib-wajib saja. Dia menambah dengan apa? An-nawafil, yang sunnah rawatib, sunnah duha dan seterusnya, hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Dan ini diantara sebab juga meraih kecintaan Allah adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa? Yang wajib dan yang sunnah. Maka balasannya apa? Hatta uhibbahu, aku pun mencintainya. Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, apa keutamaannya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan meluruskan pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan meluruskan pandangan matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan meluruskan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan meluruskan kakinya. Jadi Allah meluruskan pandangannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, sehingga hamba tadi ketika menggunakan anggota badan ini, dia menggunakannya lillah, karena Allah. Dan dia menggunakannya billah, dengan minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menggunakannya fillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dijaga, diberikan taufik, diberikan sadaq oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Allah mengatakan ini keutamaan yang lain, wa in sa'alani la'u'tiyanna. Apabila hambaku tadi aku cintai minta kepadaku, niscaya pasti benar-benar aku kabulkan, aku berikan dia permintaannya. Wala in ista'adani la'u'idzanna, dan apabila hambaku tadi aku cintai minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan dia perlindungan. Ini keutamaan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan, menjaga, ya, meluruskan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kaki, sehingga dia gunakan anggota tubuh tadi itu billahi walillahi wa fillah. Minta tolong kepada Allah ketika menggunakannya, karena kita la haula wala quwata illa billah.
dan menggunakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya di jalan Allah untuk taat kepada Allah bukan untuk maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian keutamanya lainnya, Allah akan kabulkan permintaannya dan Allah akan melindunginya. Ini keutamaan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu ya, dua keutamaan tadi itu sudah luar biasa, cukup sudah. Apalagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka kata para ulama, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ghayah, sebuah tujuan yang paling diidam-idamkan oleh manusia. Yang paling diidam-idamkan oleh siapa? Manusia. Karena kenikmatan ini tidak bisa diraih, tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa ditukar. Mahal sudah. Kenikmatan meraih cinta Allah, meraih rahmat Allah, meraih ridhaan Allah itu besar sekali nilainya. Tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Karena dalam urusan cinta, kata para ulama itu mizannya, barometernya bukan kita mencintai. Benar atau enggak? Tapi barometernya, mizannya, tolak ukurnya apa? Apakah kita dicintai oleh orang yang kita cintai? Itu barometernya. Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Barometernya, tolak ukurnya bukan engkau mencintai. Semua bisa mengaku cinta. Bahkan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka mengaku cinta Allah. Bahkan mereka mengaku apa? Kekasih Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka berkata, kami ini anak-anak Allah dan kami ini kekasih-kekasihnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah benar klaim mereka? Benar atau salah? Mereka mengklaim diri mereka itu kekasih Allah Jalla wa'ala. Benar? Salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka. Allah mengancam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalna fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahud dan an-Nasara, dan orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kalau Allah cinta mereka, nggak mungkin Allah mengadab mereka. Ya, semua orang bisa mengaku cinta. Namun pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Apakah Allah mencintai kita? Ini yang perlu kita apa? Terus koreksi diri kita agar kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita di dunia ini untuk mencari cinta Allah, untuk mencari ridho Allah, bukan mencari cinta dan ridho manusia. Manusia sama dengan kita, fuqara ilallah. Mereka semua fakir kepada Allah Jalla wa'ala. Ngapain cari cinta mereka? Ngapain cari ridho manusia? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridho nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu merupakan sebuah tujuan. Sebuah tujuan la tudrak, yang gak mungkin bisa dicapai. Karena pasti ada pro dan kontra. Pasti ada. Maka jadikan prinsip hidup antum, motivasi hidup antum, tekad antum dalam hidup di dunia ini untuk mencari ridho Rabb antum, yang menciptakan diri antum, yang memberikan rezeki antum. Itu yang harus antum cari. Manusia cinta nggak cinta sudah urusannya. Ya, kita nggak mempedulikan hal tersebut. Yang penting apa? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mencintai antum, malaikat pun cinta antum. Dan Allah akan menjadikan di antara penduduk bumi, khususnya orang-orang yang saleh, akan menerima antum. Nggak semuanya kontra dengan antum. Pasti ada yang menerima antum. Maka hendaknya ini menjadi motivasi hidup kita. Motivasi hidup kita bukan urusan-urusan dunia, tapi urusan apa? Akhirat. Meraih cinta Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga atau kedua ya. Sekarang yang selanjutnya, sebab-sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat cinta bagi Allah Jalla wa ala itu
Kalau kata para ulama termasuk sifat fi'liyah. Termasuk sifat fi'liyah, yaitu sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ana ulangi, sifat cinta bagi Allah adalah termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak untuk tersifati dengan sifat tersebut, maka Allah tersifati dengannya. Nah, sifat fi'liyah ini juga berkaitan dengan sebab-sebab. Di antara sebab-sebab tersebut ada yang kita ketahui. Seperti misalnya kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari amalan-amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sebab-sebabnya bagaimana. Karena agama Islam komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, komplit. Semuanya sudah dijelaskan Nabi SAW. Tidaklah yang dapat mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka, melainkan semuanya sudah dijelaskan. Demikian pula yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah Rabbuna Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, As-Samad, itu juga sudah dijelaskan. Di antaranya ya kita ambil dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihul Ummah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Sehingga takwa merupakan salah satu sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu takwa? Ya, takwa itu apa? Ada yang tahu maknanya? Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa arti dari takwa? Fadhal. Oh, izin Arman. Takwa kata para ulama ya, di antara arti yang paling bagus adalah definisi dari Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengartikan takwa dengan ucapan beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya di atas ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu agama yang hakiki adalah maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, yaitu firman Allah Jalla wa ala, sabda Rasul SAW, dan ucapan para sahabat. Ini ilmu agama. Di atas ilmu, ketika engkau tahu bahwasannya Allah Jalla wa ala memerintahkan dirimu untuk melaksanakan salat, wa aqimus shalah, maka engkau amalkan ketaatan ini, itu ketakwaan. Di atas ilmu, bukan di atas akal, bukan, tapi harus ada dalilnya. Karena ibadah itu tauqifiyah, harus berhenti pada dalil. Karena hukum asal ibadah itu al-man', nggak boleh kecuali jika ada dalil yang mensyariatkannya, baru kita boleh melaksanakannya. Kalau wajib ya kita laksanakan sesuai dengan kewajiban, wajib terus dikerjakan. Kalau sunnah ya ala wajib istihbab. Jadi tadi mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, harus ada ilmunya. Al ilmu qablal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari rahimahullah, wajib berilmu terlebih dahulu, cari dalilnya dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Jangan apa? Jangan al ilmu ba'dal qaul wal amal. Jangan berucap dulu, jangan beramal dulu, baru cari dalilnya. Na'udzubillah min dzalik. Nanti apa?
cari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sakne udeli dewe istilahnya. Cari cara ini nemu. Naudzubillah min dzalik. Tapi cari dalilnya dulu. Baru setelah itu antum ucapkan. Baru setelah itu antum apa? Amalkan. Kemudian rojaan li thawabillah. Engkau melaksanakan ketaatan tersebut karena engkau berharap kepada Allah, berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau mengharapkan Allah merahmati diri antum, karena engkau mengharapkan Allah memberikan pahala kepada antum, karena engkau berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan antum ke surga. Kemudian wa antatruka ma'siyatullah. Takwa juga berarti engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah ala nurin min Allah. Di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Maka ini ilmunya. Kita wajib apa? Menjauhinya, meninggalkan maksiat tersebut. Khaufan min adzabillah, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar, yang paling pertama kali adalah perintah untuk bertauhid. Perintah untuk apa? Bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Bahkan Nabi SAW 10 tahun pertama di kota Makkah tidak ada amalan yang wajib kecuali satu. Apa itu? At-tauhid. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada jihad. Tapi yang disyaratkan pada saat itu at-tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perintah Allah yang paling agung, yang paling pertama. Bahkan kalau antum buka Al-Quranul Karim, mushaf Al-Quranul Karim, antum tidak jumpai perintah Allah yang pertama melainkan pada ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian, tauhid. Bukan perintah salat dulu, wa aqimus shalah, bukan, wa atuz zakah, bukan, tapi apa? Ubudu rabbakum. Ini perintah Allah yang paling utama, dan karena hal ini kita diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, mentauhidkan diriku, menyerahkan segala bentuk ibadah, mengikhlaskan segala bentuk ibadah, mulai dari salat, doa, istighatsah, isti'anah, tawakal kepada siapa? Allah Jalla wa ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Jelas ya? Dan larangan Allah yang paling besar, yang paling pertama, yaitu lawan dari tauhid. Apa itu? Asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, tapi ada ibadah lain yang diselewengkan kepada siapa? Makhluk. Waliyadzubillah. Diselewengkan kepada Jibril, diselewengkan kepada Rasul SAW, waliyadzubillah. Diselewengkan kepada wali-wali yang telah mati, waliyadzubillah. Pada pohon, ya, bulan, azna. Ini syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa, adalah kedoliman yang sangat amat agung. Dosa besar yang paling besar, kedoliman yang paling zalim adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi di antara sebab meraih cinta Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau bahas takwa ini panjang. Takwa itu banyak keutamaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi-solusi dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan rezeki jangan disempitkan pada uang saja, bukan. Rezeki luas. Keimanan antum, ilmu antum, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih berharga dibandingkan uang, lebih berharga dibandingkan mobil dan seterusnya. Ini di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Uiddat
lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, kemenangan. Allah juga mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga itu didekatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Keutamaan takwa banyak sekali. Kalau kita bahas nggak selesai nanti. Intinya hendaknya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan takwa ini merupakan wasiatnya Allah Jalla wa'ala kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Walaqad wasainal ladzina min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, dan kepada kalian wa iyyakum. Apa wasiat Allah? Anittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Baik di kala kesendirian, di kamar sendirian, bertakwa. Allah melihat antum, Allah melihat kita, Allah mendengar ucapan kita, bertakwa. Ataupun di keramaian juga bertakwa. Fisri wal alan. Jangan bertakwa kepada manusia. Naudzubillah min dzalik. Di keramaian saja bertakwa, seakan-akan saleh. Naudzubillah min dzalik. Malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Rabb yang menciptakan manusia. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sebab meraih cinta Allah Jalla wa'ala adalah al-ihsan, berbuat baik. Allah mengatakan wa ahsinu dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitla. Apabila kalian mau membunuh, perang misalnya ya, mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan sampai dicincang. Naudzubillah. Nabi melarang itu. Karena mencincang bukan perbuatan ihsan. Dalam masalah bunuh saja kita disuruh apa? Ihsan. Wa idza dzabhtum fahsinudz dzibha. Apabila kalian mau menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang ihsan. Ya, mungkin pisaunya ditajamkan terlebih dahulu. Ya, hendaknya hewannya diberikan rasa nyaman, jangan dicampur kemudian yang hewan satu melihat hewan yang disembelih, jangan. Nauzubillah min dzalik. Tapi berbuat ihsan. Dalam menyembelih hewan saja, ini bermuamalah dengan hewan ya, bukan manusia nih. Masih dengan hewan, kita diwajibkan apa? Berbuat ihsan. Jadi ini perintah Allah agar kita berbuat ihsan. Apa? Kenapa Allah perintahkan demikian? Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kata para ulama, ihsan itu ada dua macam. Ada ihsan dalam ibadah kepada Allah. Ihsan fi ibadatillah. Ihsan, berbuat baik dalam ibadah kepada Allah ketika kita beribadah kepada Allah. Ada yang tahu apa ihsan dalam ibadah kepada Allah? Dalam hadis Jibril. Ketika Jibril tanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, mal ihsan atau akhbirni anil ihsan. Apa jawaban beliau? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan dalam ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ketika di dunia gak mungkin bisa lihat Allah. Gak mungkin. Seakan-akan engkau melihat Allah. Sehingga kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang raghbah, rasa harap yang sangat banyak, walaupun ada khaufnya. Ya. Kalau nggak bisa, fa illam takun tarau fa innahu ya. Kalau engkau nggak bisa sampai level itu, level bawahnya apa? Yakinilah dalam ibadah bahwasanya Allah melihat dirimu. Ketika sholat, hadirkan rasa ihsan. Seakan-akan Anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan. Kalau nggak bisa, yakini Allah Subhanahu wa taala melihat sholat Anda. Anda sujud, Anda ruku, semuanya dilihat oleh Allah.
Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sholat dengan sholatnya muwaddi'. Sholatnya orang yang seakan-akan mau meninggal dunia. Seakan itu sholat terakhir kita. Kita nggak akan sholat lagi sekarang. Maka kita akan memperbagus apa? Sholat kita. Ini ihsan. Pentingnya ihsan dalam apa? Ibadah. Bukan hanya sholat tapi dalam segala hal. Dalam semua ibadah hendaknya kita apa? Berbuat ihsan. Kemudian ihsan yang kedua berkaitan dengan bermuamalah dengan sesama makhluk. Berkaitan dengan apa? Bermuamalah dengan sesama makhluk. Ihsan dalam bermuamalah dengan makhluk. Ini kata para ulama ada 3. Ya, ada 3 caranya. Kita berbuat ihsan kepada makhluk ada 3 caranya. Yang pertama, badlun nada, mencurahkan kebaikan baik dari sisi jiwa kita. Ada teman kita, saudara kita ingin butuh kepada bantuan kita bantu. Baik dari sisi harta, dari sisi ilmu dan seterusnya. Apa yang mampu kita berikan untuk saudara kita berikan. Apa yang mampu kita berikan untuk menolong saudara kita berikan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Al jaza min jinsil amal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa kaful adza, mencegah gangguan kejelekan dari saudara kita, tidak mengganggu mereka baik dengan lisan, ya dengan lisan menggibahnya atau menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta tanpa bukti yang nyata misalnya, atau ya mencaci maki dirinya dan seterusnya, lisan. Demikian pula tidak mengganggunya dengan tangan, ya dengan memukulnya, naudzubillah min dzalik, dengan membunuhnya, bahkan naudzubillah min dzalik. Nabi sallallahu bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah apabila orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Hati-hati, terutama lisan, naudzubillah min dzalik, bahaya. Ya kecil gini cuma apa? Berbahaya. Ya. Bahkan lebih merusak dibandingkan apa? Tangan. Orang mungkin dipukul sehari 2 hari mungkin memarnya, tapi kalau lisan ketika dituduh yang enggak misalkan diribai misalkan al-dalik, maka terus ya bahkan sampai teringat sampai apa? Tua mungkin. Naudzubillah min dzalik. Maka ini kaful adza, mencegah gangguan dari kaum muslimin. Yang terakhir, yang ketiga cara kita ihsan kepada makhluk adalah talaqatul wajh, dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang cemberut ketika bertemu dengan saudara kita. Misalnya bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan sesuatu pun dari kema'rufan, dari amal soleh. Jangan pernah meremehkan amal soleh. Walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Itu ibadah yang luar biasa. Sampai jam berapa ini? Sampai syuruk ya. Baik. Itu yang kedua ya, berbuat apa? Ihsan. Kemudian yang ketiga di antara sebab-sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat adil. Allah mengatakan wa aqsitu, berbuat adillah, berlaku adillah. Innallaha yuhibbu al-muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan adil ini para jamaah rahimakumullah diperintahkan oleh Allah dalam segala keadaan. Bahkan diperintahkan ketika kita menghadapi musuh kita. Sama musuh saja itu diperintahkan untuk adil, apalagi selain mereka. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap sekelompok orang, kebencianmu terhadap sebuah kaum, kebencianmu terhadap seseorang menjadikan engkau tidak berbuat adil. I'dilu, namun berlaku adillah, tetap berbuat adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil. Bahkan dalam menghadapi al-kufar,
Kita berbuat adil. Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ada tetangga kita misalnya, kafir misalnya. Kita punya utang kepadanya, jadi bayar. Jangan mengatakan apa? Kafir Yahudi. Hartanya apa? Ghanimah bagi saya. Harta rampasan perang. Enggak, bayar. Adil antum. Gak boleh antum lari, tetap dibayar. Ini sama orang kafir saja, apalagi selain mereka. Karena keadilan itu termasuk sumber kebaikan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, aslu kulli khairin al-ilmu wal-adlu. Pokok atau pondasi atau sumber dari segala kebaikan itu ada pada ilmu dan keadilan. Antum lihat kebaikan-kebaikan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada misalkan, atau hal-hal lain misalnya perbuatan-perbuatan baik yang lainnya misalnya, itu sumbernya ketika baik sumbernya dari ilmu dan dengan apa? Keadilan. Namun wa aslu kulli syarrin al-jahlu wa dhulm. Pokok atau sumber dari segala kerusakan baik di dunia maupun di akhirat adalah kejahilan dan kedzaliman. Ini bahayanya berbuat apa? Zalim. Nah, ini menunjukkan akan wajibnya berbuat adil. Meratakan bukan, tapi memberikan masing-masing itu haknya. Anak wajib berbuat adil. Dia salah paham. Berarti anak diwajibkan untuk menyamaratakan antara anak-anak saya. Enggak. Sehingga yang kuliah dibelikan motor, yang SD juga dibelikan motor. Motornya sama-sama varionya misalkan. Ini bukan berbuat adil. Tapi adil adalah i'ta kulli ahad mayastahiqu, memberikan masing-masing itu haknya. Yang perlu dibedakan ya bedakan. Misalkan dalam masalah waris, ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita 1 bagian. Ini adil. Kalau disamaratakan justru berbuat apa? Zalim dan seterusnya. Demikian pula adil itu kata para ulama juga mencakup adil dalam beribadah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan antum nikmat-nikmatnya, memberikan antum misalnya kesehatan, maka gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan untuk bermaksiat. Ini adil dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adil di sini kata Syekh Utsaimin juga adil dalam bermuamalah dengan manusia. Bagaimana cara kita adil kepada manusia? Nabi SAW bersabda, man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannata faltati maniyatu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka hendaknya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Meninggal dalam keadaan beriman, beraqidah sahihah, bertauhid. Kemudian mengatakan wal yati ilan nasi ma yuhib an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia bermuamalah dengan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Sebelum antum bermuamalah dengan manusia, antum paparkan hal tersebut dulu kepada diri antum. Kira-kira kalau manusia melakukan ana dengan demikian, ana ridho atau enggak? Kalau antum ridho, maka silakan antum perlakuan mereka dengan demikian. Kalau enggak ridho, jangan. Ini namanya adil. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga di sini adil dalam menyikapi anak-anak, dalam memberi kepada anak-anak kita. Juga disebutkan adil dalam warisan, adil di antara istri-istri bagi orang yang memiliki lebih dari 1 istri. Bahkan adil dalam menyikapi diri sendiri, karena diri kita ini punya hak. Maka jangan kita membebani diri kita dengan sesuatu yang kita nggak mampu. Itu namanya adil. Kemudian di antara sebab-sebab meraih cinta Allah yang selanjutnya adalah ittiba'us sunnah. Ini yang penting juga.
mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Karena kecintaan itu harus dibuktikan, bukan hanya sekedar klaim di lisan. Harus connect antara lisan yang mengklaim cinta Allah dengan amalan kita. Kalau nggak connect, maka ini dusta cintanya. Katakan Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti sunnah beliau SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam dakwah dan seterusnya. Maka balasannya apa? Yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti diriku, Allah akan cinta kepada kalian. Cinta kalian jujur plus kalian mendapatkan hal yang lebih dari itu apa? Allah cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampun dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yattabi'a syaral muhammadiyah wa din nabawiyah fi jami' aqwali wa ahwali. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat yang mulia ini sebuah ayat ujian. Ya, ujian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah, namun faktanya dia tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun faktanya justru dia berbuat bid'ah, waliyadzubillah. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Dia adalah orang yang berdusta dalam klaimnya. Karena kalau dia jujur dalam cintanya, dia akan menaati siapa? Allah dan Rasulnya SAW. Seorang penyair pernah mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Allah, namun di sisi yang lain engkau ngaku cinta Allah. Hadza muhal, kata penyair tadi, ini mustahil. Gak mungkin antum ngaku cinta Allah tapi antum memaksiati, gak mungkin. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau seandainya cintamu kepada Allah shadiq, jujur, tulus, niscaya engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Karena orang yang mencintai itu akan menaati orang yang dicintai. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, apabila ada orang yang ngaku cinta Allah namun dia tidak mengikuti sunnah Nabi, maka dia berdusta dalam pengakuannya, dalam klaimnya. Hatta yattabi asyarul muhammadiyah wa din nabawiyah fi jami' aqwali wa ahwali. Sampai dia mengikuti sunnah Nabi dalam semua keadaannya, dalam semua ucapannya, semua keadaan. Bahkan para ulama, para salaf rahimahullah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan athar, kecuali dengan sunnah Nabi, karena ada sunnahnya, kemudian engkau amalkan, maka lakukanlah. Sampai demikian, sampai masalah menggaruk kepala itu hendaknya kita apa? Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita benar-benar jujur cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini diantara sebab-sebab yang dapat mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi bertakwa kepada Allah, kemudian berbuat ihsan, kemudian berbuat adil, dan juga ittiba'us sunnah. Di antara konsekuensi ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada Al-Quran dan sunnah ketika terjadi perselisihan pendapat. Jangan kembali kepada si B, si C, Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Imam Fulan, Imam Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat tentang sebuah permasalahan agama, maka kembalikan kepada Allah,
Kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Rasul SAW, kepada hadis-hadis beliau. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah hari akhir, itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Misalkan manusia berbeda pendapat tentang di mana Allah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di ruang, tidak di tempat. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Maka kita dapati bahwasanya Allah mengatakan Allah tinggi di atas Arsh, Ar-Rahmanu Ar-Ashi istawa. Ar-Rahman tinggi di atas Arsh. Maka kita katakan Allah berada di atas Arsh. Jelas ya? Demikian pula di antara konsekuensi ittiba'us sunnah adalah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hak Allah dan hak Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam lebih besar dibandingkan hak manusia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan siapapun. Janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun. Siapapun itu, kainan man kana. Di atas ucapan Allah, di atas ucapan Rasulnya SAW. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, laisa li ahadin an yu'aridul hadits as-sahih 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qauli ahadin minan nas. Tidak boleh bagi siapapun untuk menentang hadis Nabi, menentang sunnah Nabi, menolak sunnah Nabi. Karena apa? Karena mengikuti ucapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau berdalil dengan atharnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang tentang sebuah permasalahan agama, fa'ajabahu fiha bihadits. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan orang tadi dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan demikian. Tapi orang tadi membantah hadis, menolak hadis, menentang hadis dengan ucapan siapa? Dengan ucapan siapa? Abu Bakar dan Umar. Qala Abu Bakar wa Umar. Loh, tapi Abu Bakar Umar pendapatnya demikian. Menentang hadis Nabi SAW dengan ucapan Abu Bakar Umar. Beliau berdua termasuk apa? Termasuk al-mubasysyirina bil jannah, termasuk orang yang dijamin masuk surga. Beliau berdua radhiyallahu anhuma termasuk al-khulafa ar-rasyidin. Beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Beliau berdua kita diperintahkan untuk mengikutinya. Iqtadhu bil ladzina min ba'di. Ikutilah dua orang setelahku ini. Meskipun demikian, level beliau sangat tinggi, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Meskipun demikian, seandainya ada ucapan beliau berdua radhiyallahu anhuma yang menyelisih sabda Nabi, yang kita ikuti siapa? Nabi atau mereka berdua? Nabi sallallahu. Karena syahadat kita apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sahabat, apalagi orang yang di bawah mereka. Maka senantiasa rujuk, jangan pernah taklid kepada siapapun. Taklid mengikuti orang tanpa dalil. Taklid dicelah oleh para ulama, termasuk 4 imam madhab mencelahnya. Imam Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil pendapat kami, mengambil ucapan kami, mengambil madhab kami selama dia tidak tahu apa dalil kami. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, innama ana bashar ukhti wa usib. Aku ini manusia biasa. Aku bisa salah, aku bisa benar. Fanduru fi ra'yi. Timbang lagi pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ambil. Wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan yang enggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkannya. Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafas sunnah fakhudhu bis sunnah wa da'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ada ucapanku yang menyelisih sunnah, menyelisih hadis, maka apa nasihat beliau? Suruh taklid kepada beliau, ikuti aku? Tidak. Ambillah sunnah Nabi, tinggalkan ucapanku. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wal Auza'iyyah wala Thawriyah walakin khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kau taklid kepada diriku,
Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan pula taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi ambillah agama dari mana mereka mengambil. Mereka ambil dari mana? Al-Quran was sunnah ala fahmis salaf. Yang demikian karena kita di alam barzakh ditanya apa? Man nabiyuk, siapa nabimu? Demikian pula di hari kiamat kita ditanya apa? Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari kiamat tersebut Allah menyeru manusia, tanya kepada manusia, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian kepada para rasul? Apakah kalian mengikutinya dengan sebenar-benarnya ataukah kalian menyelisihinya? Kita nggak ditanya misalkan siapa ustadzmu, man ustaduka di alam barzakh, nggak ada, pertanyaan itu nggak ada. Man imamuka, nggak ada. Demikian pula di hari kiamat kita nggak ditanya kenapa kita menyelisih fulan, menyelisih Allah dari para imam, nggak ditanya. Yang ditanya kenapa kita menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah mengutus beliau untuk menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang berapa menit? Sudah? Atau mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Paham insyaallah ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, dan semoga kajian ini bermanfaat untuk ana pribadi dan juga untuk antum semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.